Koko, Raja Aritmatika. Iya, itu benar. Ini keterlaluan. Kenapa tagihanku bisa sampai $50? Sebentar, ada apa Nyonya? Aku ingin tahu kenapa tagihanku bisa lebih. Coklat $10, krim kocok $20, cherry 10, totalnya 40. Jadi kenapa tagihanku $50? Maafkan aku. Sepertinya ada selisih Nyonya. Aku sakit hati. Aku tidak akan bayar apapun. Mungkin kau harus mempekerjakan kasir yang tahu aritmatika. Tunggu dulu aku. Joko, bagaimana bisa kau jadi kasir dan masih belum tahu matematika? Jika kau buat kesalahan lagi, aku akan... Tuan Brad di toko kecilnya yang lusuh. Dengar, Chip. Jangan bawa penghinaan jahatmu itu ke sini. Siapa yang mempekerjakan kasir payah akhir-akhir ini? Apa katamu? Aku membeli penemuan baru. Kenalkan Kasir Bot. Kasir Bot tidak hanya cepat, tetapi 1000% akurat. Ini hebat. Bagaimana mungkin robot ini lebih hebat dari Joko? Akan kubuktikan. Berapa 2243 kali 24 dikurang 425 tambah 56? Aku akan menghitungnya. 53.463. Ding ding dong. Bukan seorang jenius matematika ya. Katakan Brad, berapa kau menggaji Joko? 750 seminggu. 750? Kau membayar kasir $750 seminggu? Kasir Bot hanya akan menghabiskan biaya $30 sebulan. Benarkah itu? Ya, mau mencoba kasir Botku? Oh. Tuan Brad, kau tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan ini kan? Mungkin... Kalau begitu aku mengundurkan diri. Maksudmu kau berhenti? Kapan dia punya waktu menulis ini? Sudah 5 tahun aku bekerja di sana setiap hari. Bagaimana dia bisa lakukan ini? 53.463. Andai aku pandai matematika. Bukankah itu sekolah matematika terkenal yang pernah aku dengar? Putriku langsung dapat nilai A setelah mereka mengajarinya. Pak Nan benar-benar guru matematika yang brilian. Mungkin dia bisa membantu anakku mengerjakan tabel perkaliannya. Pasti bisa. Akademi Matematika Pak Nan. Pak Nan. Selamat tinggal. Halo. Apa ini sekolah matematika? Sepertinya aku Halo. salah. Apa kau datang untuk belajar aritmatika? Iya. Berapa usiamu, sayang? 25 tahun. Dengan kata lain, kau berusia 788.400.000 detik. Apa? Ditambah 5 detik sejak aku menyelesaikan kalimat terakhir itu. Bagaimana kau bisa menghitung secepat itu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Naan, roti tradisional India. Naan India ada pada awal mula matematika diperkenalkan. Kami menciptakan sistem 2 desimal. 2 apa? Sebagian besar roti menggunakan digit desimal untuk menghitung, tetapi sistem 2 desimal memiliki 12 digit. Itu artinya kami bisa menghitung lebih cepat dari roti lainnya. Bahkan roti tanpa otak pun bisa menjadi seorang jenius matematika setelah mempelajari sistem kami. Kau mau mendaftar di kelasku, sayang? Baiklah. Kenapa ada orang dewasa di kelas ini? Entahlah, mungkin tidak pandai matematika. Mohon tenang. Apa kalian sudah menyelesaikan PR 2 desimal kalian? Sudah. Kalau begitu, bacakan. 12 kali 11 132, 12 kali 12 144, 12 kali 13 156, 12 kali 14 Joko, berapa 3 kali 4? Jawabannya 12. Tugas kita banyak sekali. 20.697. Hah? Siapa yang melempar itu? Retro 90. Nilaimu turun, Bapak khawatir. Strawberry Choco 98. Bagus. Dan Choco 12. Nilai terendah di kelas. Terendah? Dia dapat 12. Aku hanya tidak pandai hitung-hitungan. Realitasnya itu datang terakhir. Dia pasti pikun. Itulah yang terjadi ketika kau menua. Apa kau lihat ketika Pak Nan melempar kabur padanya? Dasar bocah. Malu kah? Ya. Tidak perlu malu kalau nilaimu jelek, Joko. Apa? Satu-satunya hal yang benar-benar memalukan itu menyerah sebelum memulai. Tidak ada yang langsung hebat dari awal. Yang penting kau terus berusaha. Begitulah cara. Lalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Tentukan pilihanmu. Kau mau menyerah atau menjadi juara? Aku mau jadi juara. 6 kali 4, 24.
6 kali 5, 30. Jangan mengantuk. 6 kali 6, 36. Aku mimisan. 3,70 tambah 375. Bagus sekali. Nilai ujian tertinggi hari ini jatuh pada Joko. Mengagumkan. Kau murid pertamaku yang mendapat nilai sempurna. Terima kasih, Pak Nan. Ada apa, Pak Nan? Silakan duduk dulu. Joko, kau telah menjadi murid terbaik dalam sejarah akademi. Waktunya telah tiba. Sekarang Bapak akan mengajarimu rahasia terakhir dari sistem 2 desimal. Hah? Rahasia terakhir? Iya, benar. Bapak menyebutnya tarian nan-nanan. Tarian nan-nanan? Untuk benar-benar menguasai sistem 2 desimal, kau harus melakukan tarian nan-nanan mistis. Mungkin aku belum siap untuk ini, Pak. Nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan. Ya. Pak Nan. Nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan. Ya. Tarian nan-nan-nan adalah satu-satunya cara untuk menjadi master sejati. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa. Joko, tarian nan-nanan itu wajib. Aku mau bayar tagihanku. Penglihatanku tidak bagus. Kok benda otomatis yang baru itu? Nyonya, apa ada yang bisa dibantu? Aku tidak suka mesin. Ini, di mana kasirnya? Ini kasir kami, Nyonya. Tapi mana wanita muda itu? Orang sepertiku tidak suka hal model baru. Hey yo, Brad. Iya, Chip. Ada yang bisa kau bantu? Aku mampir untuk memberimu pemberitahuan. Harga sewa kasir bot jadi $5.000 sebulan. Apa? Bukankah kau bilang 30? Inflasi, sobat. Semuanya jadi lebih mahal belakangan ini. Dasar kau. Karena kau sudah memecat kasir itu, kau harus bayar, kan? Potato chip. Joko? Lihat siapa yang kembali. Kasir jenius matematika yang bahkan tidak bisa menghitung 2 tambah 1. Oh iya, aku di sini untuk menantang robot mewahmu. Joko, kau tidak mungkin mengalahkan robot itu. Benar, jangan coba-coba. Kau mau bersaing? Kami terima tantanganmu. Ini soal pertama. 129 tambah 97 kali 62 kurang 84. 13.928. 146 kali 78 tambah 31 kurang 6. 11.693. Menakjubkan, dia tahu tiap jawabannya. Ya benar. Bagaimana kau bisa memecat wanita muda yang cerdas ini? Ternyata si payah ini cukup pandai juga. Aku tidak punya pilihan. Saatnya untuk senjata rahasiaku. Wajah keripik, jangan berani-berani coba sesuatu yang lucu. Sampai mana aku tadi? Berapa 453 kali 159 kurang 67 tambah 246 Ditambah 789 kurang 312 bagi 2 kurang 456 kali 24 bagi 4 kurang 87.462 tambah 24. Kerusakan. Bagaimana mungkin orang menyelesaikan soal matematika sebanyak itu? Aku merasa kepalaku membeku. Joko, tarian nan-nanan itu wajib. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Joko, apa yang kau lakukan? Pikirlah. Nan. Iya. Nan. Iya. Apa ini? Ini gerbang menuju sistem 2 desimal. Siapa kau? Buka gerbangnya dan semua rahasia matematika akan terungkap. Tidak bisa. 127,8. Bagaimana mungkin? Joko benar. Tidak bisa menghitung terlalu banyak. Kasir botku telah dirusak. Joko, bagaimana kau bisa begitu pandai matematik? Kau hebat. Bagaimana kau bisa berpikir secepat itu? Ceritanya panjang. Karena kasir bot sudah pergi, apakah kau bersedia untuk menjadi kasir kami kembali? Berapa gajinya? Apa 1.000 per minggu cukup? Tidak. 2.000? Aku terima tawaranmu. Oh, Joko, aku sangat senang.
Wilk sudah dewasa. Wih! Taruh kotak di tempat penyimpanan. Ya, Tuan Brad. Jangan lupa buang sampahnya sekarang. Baiklah. Kau sudah buat krim kocoknya? Bawakanlah aku teh hitam, toiletnya tersumbat, dan sekarang cepat siapkan bahan-bahannya. Segera, Tuan Brad. Oh, kelihatannya Wilk sangat semangat hari ini ya. Dia tidak bilang padamu. Orang tuanya akan menemuinya hari ini. Sudah setahun mereka tidak bertemu. Orang tua Wilk? Siapa itu? Permisi, apa ini Brad Barbershop? Ya, benar. Bagus. Aku rindu kalian. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Oh iya, biar ku perkenalkan kalian pada orang-orang yang bekerja denganku. Yang ini Tuan Brad dan rekan kerjaku Choco. Tuan Brad, Wilk sering sekali cerita tentangmu. Wilk sangat mengagumimu, Tuan Brad. Dia itu terlalu baik. Kau membuka salon yang bagus sekali. Bayiku bekerja di tempat usaha yang sebagus ini. Tidak, Ibu, aku bukan bayi lagi. Aku sudah besar. Sudah besar? Wilk sayang, sekarang kau tidak mau mencium ibu? Oh, tentu mau. Mencium? Apa kau tidak lapar, sayangku? Haruskah kita makan malam dengan barbecue? Sungguh, aku suka. Baiklah, Tuan Brad, bolehkah kami mengajak Wilk untuk makan malam? Tentu. Semoga malam kalian indah ya. Terima kasih banyak, Tuan Brad. Ayo. Jadi kau mau barbecue atau ayam goreng, sayang? Barbecue. Tentu saja. Sekarang aku tahu kenapa tingkah Wilk seperti anak-anak. Aku juga. Wah, aku mau pesan yang ini. Yang ini kelihatannya. Terima kasih. Terlihat lezat. Tunggu, biar ayah buang dulu bagian yang hangusnya. Tapi ayah itu bagian terbaik. Bagian hangus bisa menyebabkan kanker. Bilang Lezat sekali. Wilk, makan kimchinya. Biar ibu rendam dulu di air karena kau tidak bisa makan pedas. Tidak, Ibu. Sekarang aku sudah bisa makan pedas. Apa? Kau bisa makan pedas? Lihat ya, aku akan makan kimchi pedas ini. Wow, kau sudah besar sekarang. anakku, kau sudah dewasa sekarang. Donat Ranger. Wilk, berhenti menonton dan tidurlah sayang. Ibu, aku masih mau menonton. Tidur lebih awal itu baik untukmu. Tapi ibu akan bacakan buku cerita. Wow, ini buku favoritku, Petualangan Little Milk. Dahulu kala di Bakery Hill hiduplah Milk kecil pemberani. Selamat pagi, Choco dan Tuan Brad. Hei, apa kau bersenang-senang dengan orang tuamu kemarin? Iya, kami makan barbecue. Ayahku memotong bagian yang hangus dan ibu memotong kimchi untukku. Bukan itu saja, ibuku bahkan membacakan dongeng pengantar tidur. Will, kau benar-benar masih disuapi ibu dan ayahmu. Jadi ibumu masih memotongkan makananmu, Will. Hah? Bukannya semua orang seperti itu? Apa maksudmu? Bahkan anak TK saja sudah makan sendiri. Bukankah kau sudah terlalu besar untuk dibacakan dongeng pengantar tidur? Kau memang masih bayi. Jelas sekali. Aku bukan bayi. Oh sayang, bayi kita marah. Oh, dia bukan bayi. Dia sudah besar. Bayiku sayang, bisakah kau bawakan stroberi? Siapa yang masih bayi? Nyonya, meskipun Wilk sudah berusia lebih dari 20 tahun, dia mempunyai cerita-cerita yang lucu sekali. Lucu sekali. Ya, orang tuanya masih menyuapinya dan juga dia masih mencium ibunya. Apa dia mencium ibunya? Will, aku datang. Hai Cis, jangan panggil dia Wilk, tapi panggil saja dia bayi. Bayi. Ya, biar kau beritahu sesuatu. Dia itu masih makan disuapi ibunya. Will, kau lebih tua dariku. Kau masih bayi. Aku bukan bayi. Oh ya, itu benar. Dia sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Lucu sekali. Ya. Dan betapa dewasanya aku.
Will, ibu dan ayah datang. Tuan Brett, boleh kami mengajak Will pergi? Kami ingin mengajak Will ke taman hiburan. Tentu. Selamat bersenang-senang ya. Aku tidak mau. Taman hiburan itu untuk anak kecil. Aku mau kuliah filsafat saja. Apa? Kuliah? Ya, kenapa? Will, kemarin kau mengatakan pada ibu kalau kau mau pergi ke taman. Buat apa kau kuliah filsafat? Ibu, ayah, aku sudah dewasa dan aku tidak mau ke taman. Apa? Aku harusnya mengembangkan diriku, bukannya bersenang-senang, agar aku bisa berkontribusi untuk negara kita. Sayang sekali kami sudah beli tiket sehari penuh yang mahal. Karena Will tidak mau, kita berikan saja tiket kepada Tuan Brett dan Coklat. Baiklah. Tiket sehari penuh gratis. Tunggu, ini tidak bisa ditolak. Aku akan pergi. Ayah dan ibu sudah menghabiskan banyak uang, jadi aku harus pergi. Jadi ayo cepat sebelum tamannya tutup. Yeay! Akhirnya kita sampai. Aku mau naik komedi putar dan bom-bomkan. Will, yang mana dulu? Bagaimana kalau wahana favoritmu dulu kami diputar? Dan kau pasti juga suka bom-bomkar. Ayo naik. Disarankan untuk usia di bawah 7 tahun. Kalau aku naik ini, mereka akan memanggilku bayi. Ini hanya untuk anak-anak. Ayo cari wahana untuk dewasa. Apa? Aku mau naik itu. Tapi itu kereta luncur. Terlihat mengerikan. Apa kau berani? Apa maksudmu, Ibu? Aku pernah naik wahana yang lebih mengerikan dari kereta luncur. Ayo cepat. Wow, tadi itu seru sekali. Haruskah kita naik lagi? Will, kau baik-baik saja? Kereta luncur terlalu ekstrim. Bagaimana kalau kita naik komedi putar saja? Tidak. Astaga, kau mual? Apa kau mau minum? Ayah juga haus. Aku baik-baik saja. Tapi baiklah kita cari minum kalau ayah haus. Jus donat Ranger rasa melon. Will, kau suka jus donat Ranger kan? Tidak usah, terima kasih. Itu adalah jus untuk anak kecil. Tolong kopinya satu ya. Double espresso. Baik. Apa? Dia minum kopi? Itu terlalu pahit untukmu. Justru rasa pahit yang buat kopi enak. Seperti kehidupan yang pahit. Sudah ayah bilang, kopi itu untuk orang dewasa. Ibu harusnya minum jus donat Ranger saja. Aku sudah bukan bayi lagi. Apa? Karena ayah dan ibu memperlakukanku seperti seorang bayi, maka Tuan Brett dan juga Choco, mereka mengejekku. Bahkan Cheese pun terus mengejekku. Jika kalian mau memperlakukanku seperti bayi, pulang saja. Maafkan kami, ibu dan ayah sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tidak sadar kau sudah dewasa. Baiklah, Will, nanti ibu berkunjung lagi. Iya benar. Ayolah sayang. Apa aku terlalu kasar? Aku mau menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan ayah. Dan menonton Donat Ranger di bioskop, mengunjungi toko mainan, bahkan bermain arcade. Kenapa aku berusaha bersikap seperti orang dewasa? Aku rindu ibu dan ayah. Will? Ibu, ayah. Kenapa kalian di sini? Kami menunggu karena kami tidak mau meninggalkan anak kami. Ibu dan ayah memperlakukanku seperti bayi lagi, ya kan? Bersikap dewasa di depan orang lain tidak membuatmu menjadi orang dewasa, sayang. Ya, kau sudah jadi orang dewasa, sayang. Kau sudah bekerja keras di pekerjaanmu. Kau membantu orang yang membutuhkan. Dan kau juga mandiri dan juga pekerja keras. Ayah dan ibu sangat bangga padamu, sayang. Kau pria muda yang tampan. Ibu, ayah, bersikap layaknya orang dewasa itu sulit. Sudah. Di depan kami kau bisa bersikap seperti anak kecil. Berapapun usiamu, kau akan selalu menjadi anak kecil berharga kami. Bagaimana kalau besok kita menonton film? Lalu kita bermain arcade. Ya. Dan juga ke toko mainan. Iya. 20 tahun lalu.
Sayang, di kepalanya tertulis huruf W dan M. Bagaimana ini? Tenang saja, itu berarti dia spesial. Bagaimana kalau anak-anak lain mengejeknya? Bagaimana kalau dia tidak punya teman? Kalau begitu, nanti kita bisa jadi temannya. Karena dia anak berharga kita, Will. Uji coba pekerjaan. Tuan Brett, tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya. Oh ya ampun. Permisi, apa kau punya majalah lainnya? Permisi Pak, kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brett, apa kau dengar aku? Tuan Brett, bersihkan ini segera. Tuan Brett, tolong selesaikan ini segera. Aku mau tolong bantu aku. Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambut dan bersih-bersih. Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku 10. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lowongan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brett Barbershop, bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggumu memasang iklan lowongan kerja dan tidak kusangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwarna saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Tes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi 3 lapis. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid, dan aku harus mengulanginya sebanyak 4 kali. Wah, tukang cukur, ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku akan bersihkan untukmu. Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pijatan seperti ini. Rasanya seperti sentuhan tangan ibuku yang sering sekali menepuk-nepuk kepalaku agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silakan sayang. Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah kudapatkan. Kumohon semenit lagi. Tidak 10 detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes keduanya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Ku berikan kau kesempatan 1 kali lagi. Wah, terima kasih. Terima kasih. Sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencair. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di lantai. Bebersih, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu cobalah, kita lihat saja. Ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya lagi. Oh ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Sayangku, ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya ya. Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang, berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Kuras milk ini istimewa, benar tidak? Dia benar-benar punya pesona. Akan kuberi dia kesempatan sekali lagi. Will, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak.
Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah membuat krim kocok. Membuat krim kocok. Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu kan? Wah. Lihat, apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barbershop telah berhasil menarik perhatian khalayak umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Hah? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barbershop yang terkenal itu? Apa kau pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Ya. Tuan Brad, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerja dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Wilk, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barbershop. Tuan Brad. Aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Brad. Aku akan janji. Baiklah, bekerja keras ya. Wah, ada di atas lagi. Papan reklame terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Brad, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Brad. Taman bermain cheese. Hey Will, ayo kita main. Oh, hai Cheese. Aku benar-benar sibuk. Tanya Choco saja. Tidak mau. Kau tidak lihat aku sedang mengerjakan pembukuan. Aku mau pulang lebih cepat hari ini. Hah? Bagaimana? Semuanya sibuk. Cheese, kau itu masih SD. Demi Goda, kapan kau berhenti bermain? Saat aku seumurmu, aku mengantar koran di pagi hari. Aku belajar dengan sangat tekun di kelas setiap hari dan bekerja paruh waktu di perpustakaan malam hari. Seharusnya kau tidak malas seperti ini. Ya, baiklah. Kalau kau punya banyak waktu luang, bawalah sosis jalan-jalan ya. Bawanya sekarang. Boleh, kenapa? Sosis, ayo jalan. Jalan-jalan itu sangat menyenangkan ya. Oh, hei, tunggu. Hei, itu taman bermain. Mau naik jungkat-jungkit? Baiklah. Apa begini cara bermainnya? Naik, turun, naik, turun. Naik, turun, naik, turun. Aku tidak tahu cara bermain jungkat-jungkit. Aku belum pernah punya teman untuk bermain jungkat-jungkit. Yeay. Apa boleh aku ikut main perosotan? Ada cheese. Kau bau seperti kakekku. Cepat keluar dari taman bermain kami, bau. Jadi begini cara main jungkat-jungkit. Wow, menyenangkan sekali. Kau mau kemana, sosis? Seluncuran. Hei kau, sedang apa kau di sana? Ini taman bermain kami. Cepat pergi dari sini. Bau badanmu itu benar-benar parah, kawan. Baiklah, ayo pergi, sosis. Wah, udara langsung segar setelah dia pergi. Ya. Ya, aku bisa bernafas lagi. Tadi kita bersenang-senang, sekarang tidak lagi. Hah? Kau mau kemana? Ini tumpukan material bangunan. Kau mau apa?
Jungkat-jungkit, sosis. Kita buat seluncuran dan ayunan kita sendiri saja yuk. Ini tidak sempurna, tapi ini cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan dulu? Hah? Kau sebut tempat barang bekas ini taman bermain? Apa tumpukan sampah ini berfungsi? Ini kelihatan kotor. Kalian semua siapa? Karena kau menanyakan pertanyaan aneh, sepertinya kami harus menjelaskan padamu. Namaku Mil Britt. Aku adalah ranking teratas jurusan arsitektur di Keele University. Aku adalah Coklat Chip Cookie, ahli teknik dari Cookie College. Saksikanlah kehebatan desain dan dekorasi Condesit Milk Zero. Dengan kekuatan kami yang disatukan, membangun taman bermain sempurna itu sangatlah mudah. Sebenarnya mereka itu apa sih? Aku harus membuat render baru sepenuhnya. Benar. Iya, itu baru yang kusebut desain pasca modern. Luar biasa. Desain ditinjau dan diterima. Itu yang dibutuhkan untuk mempercantik dengan dekorasi makanan penutup menakjubkan untuk tampilan baru dan berbeda. Aha, jika kau buat terlalu begah, pembangunannya akan mustahil. Apa? Beraninya kau melecehkan desainku yang lezat? Dasar insinyur Kau bilang payah. apa? Rekan-rekan timku yang brilian, kenapa bertengkar? Saat roti berbakat seperti kita bersatu, kita bisa buat dunia jadi lebih indah untuk semuanya. Maafkan aku, partner. Tidak masalah. Kita tidak ada masalah lagi, partner. Mereka benar-benar hebat. Cheese, apa kau mau berdiri di sana dan melihat saja? Ayo cepat bantu kami. Baiklah. Tim, mari kita bangun taman bermain terhebat yang pernah kita buat. 1, 2, 3. Ninja! Pastikan yang itu stabil. Kita lakukan apa yang diinstruksikan oleh cetakan biru. Tapi langkah berikutnya, kita tidak punya semen atau cat. Aku benar-benar frustasi. Apa ini artinya kita harus menyerah? Menyerah? Kita sudah bekerja begitu keras dan mencapai sejauh ini. Menyerah bukan hal pilihan untuk saat ini. Menyerah bukanlah pilihan. Ide besar apa yang ada di sini? Aku datang jauh-jauh ke sini dan pembangunan dihentikan saat aku tiba. Kedatangan kami sia-sia. Apa ini? Taman bermain yang belum selesai? Mungkin mereka kehabisan uang juga. Kami mendesain taman bermain ini bersama-sama. Ini adalah Cheese. Kami membantunya membangun taman bermainnya sendiri. Taman bermain? Kalian itu sekumpulan anak-anak. Kalian tidak bisa membangun taman bermain tanpa bantuan kami ahlinya. Dengar nak, kau tidak perlu membangun taman bermain. Pergilah bermain di taman bermain sebelah. Tidak. Aku tidak bisa kembali ke sana. Soalnya anak-anak di sana mengusirku karena bau badanku. Apa? Mereka mengusirmu karena bau badan? Mereka itu anak-anak yang payah. Hei, ayo kita bantu mereka selesaikan taman bermain ini. Ayo kita lakukan. Ayo, kita buat ini jadi taman bermain terbaik di Bakery Town. Terima kasih banyak. Menopang di sebelah sini dan baloknya di sebelah sana. Apa kalian membangun taman bermain baru di sini? Bagus sekali. Anakku membutuhkan tempat untuk bermain bersama teman-temannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini, silakan. Kalian pasti haus. Ya, terima kasih banyak, Bu. Halo, anak muda. Silakan dimakan buah segarnya. Terima kasih banyak, Bu. Rasanya enak. Sudah selesai. Kelihatannya cukup bagus. Menakjubkan. Tugasku di sini sudah selesai. Hei, jangan lupa kalau aku yang buat semuanya bisa berdiri. Akhirnya selesai. Teman-teman, ayo kita nikmati taman bermainnya bersama-sama. Apa itu? Coba lihat taman bermain di sebelah sana. Taman bermain itu lebih mirip taman hiburan. Besar sekali. Terlihat menyenangkan. Kami minta maaf.
Apa kau tidak keberatan kalau kami bergabung denganmu? Kami benar-benar menyesal telah mengolok-ngolokmu. Kami salah. Tentu saja. Aku tidak membangun taman bermain ini sendirian. Kami bekerja sama sebagai tim untuk membuat sesuatu yang istimewa. Ayo, bermain bersama kami. Wow, benarkah? Kau serius? Taman bermain yang kita buat ini hebat. Sosis, terima kasih sobat. Patrol Pretzel. Halo, Apa kabar, Wilk? Apa yang kutemukan hari ini? aku menemukan uang receh trotoar. Apa? Hanya 5 nikel? Cuma itu saja? Menggelikan. Kau sudah mengembalikan banyak koin yang hilang. Kau memang pahlawan sejati. Sama sekali tidak. Tunggu dulu, kau siapa? Kurasa kita belum pernah bertemu. Oh, kenalkan, ini Patrol Pretzel di anggota baru dalam kesatuan. Halo warga, aku Patrol Pretzel. Senang berkenalan denganmu. Wow, kau masih baru. Kenapa kau memutuskan untuk bergabung dengan kesatuan kepolisian kita? Aku menjadi perwira polisi untuk membela perdamaian dan keadilan di Bakery Town dan mengurung semua pelaku kejahatan. Wow, itu benar-benar hebat. Pasti dia kehilangan para perampok lagi. Suasana hati mereka sedang buruk. Dasar kurang ajar. Kita harus cepat menangkap mereka sebelum mereka merampok bank yang lain. Detektif, terima kasih atas kerja keras kalian. Kau siapa? Aku anggota baru. Namaku Patrol Pretzel. Aku selalu ingin menjadi detektif yang hebat seperti kalian berdua dan menangkap orang-orang jahat. Apa? Menangkap orang jahat? Apa kau menangkap orang-orang jahat dalam lubang besar yang kau punya? Kau pikir mudah menangkap para penjahat Tidak itu? dalam lubang itu. Kembalilah kalau kau sudah tidak berlubang. Kau tidak apa-apa, sobat. Siapa yang perlu mereka? Kau pasti menjadi detektif yang hebat jika bekerja keras. Tenang saja, tidak akan ada yang menghalangi mimpiku. Kembali. Hei, hati-hati. Aku sedang berjalan. Bagaimana mungkin kau bisa jadi detektif? Yang berikutnya. Hei kau! Apa yang kau lakukan pada mobilku? Oh, aku ingin memberimu surat tilang, Bu. Apa? Apa kau tidak kenal siapa aku? Suamiku adalah kepala polisi. Dasar polisi baru. Aku akan adukan pada suamiku. Aku tidak bisa melakukan semua dengan benar. Bagaimana aku bisa jadi detektif yang hebat? Sersan Salty, operkan bola itu pada kami. Tunggu, apa? Ayo kita ke toko perhiasan itu. Itu cistik bersaudara. Ada polisi. Hei, jangan bergerak. Di sini Pretzel. Aku melihat cistik bersaudara. Apa? Kau mau kemana? Kembalikan bola kami dulu. Kami mau mencetak skor. Jangan halangi aku. Mereka musuh Kembalikan nomor bolanya. 1. Ayo cepat. Kau membiarkan mereka lolos? Aku ada bola tersangkut di kepalaku. Itu alasanmu? Kau dibebaskan dari penyelidikan ini. Apa kau bisa melakukan sesuatu dengan benar, Pretzel? Kerja bagus kepala bola. Kau malah menangkap bola bukannya penjahat. Guys, 1 poin untuk giliranku. 10 poin kalau kau bisa melewati kedua lubang itu. Itu terlalu sulit. Oh, itu Patrol Pretzel. Sedang apa kau di sini? Hai, Freds. Ada apa? Freds? Freds? Hei, orang dewasa itu menangis. Dan dia seorang polisi. Jadi itu yang terjadi. Iya.
Bagaimana kita memperbaikinya? Aha, aku tahu. Aku yakin Master Brad pasti tahu apa yang harus dilakukan. Master Brad. Jadi lubang-lubang itu yang menjadi masalah bagimu. Maaf, aku datang setelah tutup. Tidak apa-apa. Ini sering terjadi, ya kan? Tolong, apa Bapak bisa menambah lubang-lubangku? Master Brad, apa kau bisa melakukannya? Itu pasti. Tapi apa lubang ini menjadi masalah? Kau tahu Pretzel memang selalu mempunyai lubang sejak dulu. Aku mohon, Master Brad. Aku mohon, tutuplah lubang-lubangku. Aku tidak bisa membiarkannya menghalangi penyelidikanku. Kalau itu yang kau mau, mari kita mulai. Sekarang saatnya. Seseorang tolong, cepat. Brad, kau mau kemana? Bagaimana dengan lubang-lubangmu? Jangan bergerak. Kami harus mengikatmu. Polisi mengganggu saja. Ini akan menghentikan mereka. Meriam coklat ini benar-benar berguna. Sebuah bola coklat sehari menjauhkan polisi. Aku tidak bisa mendekat karena senjata bola coklat yang mereka miliki itu. Andai saja kita bisa menghindari Serahkan padaku. Polisi baru, jangan lakukan. Mereka kejam, jangan sia-siakan hidupmu. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah basi? Aku akan mengubahnya jadi pretzel coklat. Awas! Bagus. Dia menghindari semua peluru. Meriam coklat ini tidak berguna. Ayo kita lari. Aduh, kepalaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Borgol apa ini? Aku tidak bisa melepaskan diri. Aku. Dan aku tidak mau kembali ke penjara lagi. Lepaskan. Aduh. Lepaskan. Lepaskan. Ayo masuk. Hei, awas rambutku. Polisi baru, kerja bagus. Terima kasih, detektif. Hey, Prince! Tadi kau itu benar-benar seperti pahlawan super. Kerja yang bagus. Itu bukan apa-apa. Aku hanya melaksanakan tugasku. Itu sesuatu. Kau menghindari semua peluru itu dan berhasil mengadili para pencuri cheese-stick bersaudara itu. Sudah, jangan Jadi, dibesar-besarkan. apa kita harus menambah lubang-lubang itu lagi? Tidak. Kenapa tidak? Aku Pretzel dan aku bangga karena itu. Aku akan gunakan lubang ini dan menangkap lebih banyak penjahat dengan talentaku. Memang, tidak ada yang lebih penting kecuali menjadi diri sendiri. Kau membuat pilihan yang tepat. Jaga rambut saya. Wah, lihat itu. Halo semuanya. Hadirin sekalian, aku akan jadi pembawa acara untuk hari ini. Roesa. Sambutlah dua tamu kita dan kulkas mereka. Di Take Care of My Hair, kami menata rambut Anda hanya dengan bahan-bahan dasar. Dua tukang cukur kami akan menciptakan tampilan yang luar biasa untuk tamu kita. Mendekati 99 kemenangan, tukang cukur terbaik di Bakery Town, Tuan Brad. Dan sekarang penantangnya, Nyonya Donut Hairdresser datang untuk mempromosikan tokonya. Jadi, kau punya waktu 10 menit untuk menata rambut mereka. Itu luar biasa. Dia selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Apa yang kupikirkan? Pemenang hari ini adalah tukang cukur jenius Tuan Brad. Tuan Brad. Tuan Brad menang lagi. Lihat ini. Peringkat kita terus merosot karena Tuan Brad menang terus. Kenapa menonton acara kami jika Tuan Brad terus saja menang? Jika peringkat kita terus turun, acara kita akan dibatalkan. Jadi kau meningkatkan peringkatmu ya? Aku punya rencana sempurna untukmu.
Tuan Brett, jika hari ini kau menang, mari kita berpesta. Ini akan jadi 100 kemenangan. Aku tidak suka pesta. Menang itu membosankan. Pertanda buruk apa ini? Hari ini adalah episode spesial Take Care of My Hair ke-100. Dengan hampir 100 kemenangan, sang tukang cukur jenius, Tuan Brett. Penantangnya yang akan mencoba mengakhiri kemenangan beruntun Tuan Brett. Ini episode spesial, tantangan mereka akan sulit. Dan di sini untuk mengalahkan Tuan Brett, tukang cukur pencabut nyawa, Tuan Potato Chip. Pencabut nyawa datang. Karena dia menghabisi gaya rambut semua orang, kurasa memang begitu. Potato Chip, ini akan sangat mudah. Aku jauh lebih baik dalam menata rambut daripada Tuan Potato Chip. Jangan menertawakanku. Dengar, prajurit, bersiaplah karena hari ini kau akan kalah. Apa itu? Aku punya senjata rahasia. Senjata rahasia? Sekarang, mari temui tamu kita yang akan mendapat perawatan rambut hari ini. Tamu Tuan Potato Chip adalah CEO Bun Isney, sebuah perusahaan film elit Bun Iger. Bun Iger adalah orang terkaya yang tinggal di Bakery Town. Miliarder yang membuat acara Donat Ranger. Tuan Bun Iger, bagaimana rasanya berada di acara Take Care of My Hair? Aku punya banyak bahan premium di kulkasku. Seharusnya membantu tukang cukur. Aku bersemangat rambutku akan ditata. Ayolah, tunjukkanlah kepada penonton kita ada apa saja di lemari es Tuan Iger. Oh ya ampun, ukuran kulkas ini sangat besar. Penuh dengan bahan-bahan premium. Aku berharap rambutku tahu seperti apa rasanya. Tentunya, sebagai orang terkaya di Bakery Town, kau pasti memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi. Di rumahku ada banyak sekali kulkas, tapi hari ini aku hanya bawa yang ini. Ayo, buat apa dia butuh semua bahan premium itu? Jangan terlalu sibuk soal hal ini. Masih banyak hal lain yang menanti. Dan sekarang, haruskah kita temui tamu Tuan Brett untuk hari ini? Jika kau bersedia, naiklah ke panggung. Oh ya ampun. Itu tidak adil. Bukan roti ini. Orang termiskin di Bakery Town, perkenalkan Tuan Baker Brett. Aku sangat senang. Apa? Dia seorang pengemis, ini tidak adil. Tenang saja, jika kau hebat, siapapun tamumu tidak masalah. Ya, mari kita lihat kulkas Tuan Baker Brett. Apa kita harus lihat dalamnya? Apa-apaan ini? Semua bahannya benar-benar busuk. Bukankah ini sungguh tidak adil? Ya, tebak siapa yang akan menang. Oh, ini bau. Tuan Brett akan kalah. Oh, luar biasa. Peringkat TV kami sangat tinggi. Caviar premium, saffron dari Iran, hati angsa, dan truffle. Aku punya begitu banyak pilihan bahan yang sangat bagus. Kompetisi ini palsu. Apa yang bisa kulakukan dengan tomat busuk dan blueberry busuk ini? Tidak, apa mungkin dia? Bukankah dia pesulap terkenal di dunia? Jean-Pierre Claude yang hebat. Dia menghilang dari kehidupan publik, tapi ternyata itu dia. Wow. Apa? Kenapa Bigger Brett itu begitu pandai menyulap? Apa kau ini adalah pesulap legendaris Jean-Pierre Claude? Ya, kau benar. Aku Jean-Pierre Claude. Jean-Pierre Claude! Sulit dipercaya kau ada di hadapanku. Tapi kenapa kau bisa jadi pengemis, Tuan? Dulu, aku pemain paling berbakat di Bakery Circus. Aku sangat populer dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah virus COVID yang mengerikan menyerang Bakery Town, semua pertunjukan kami dibatalkan dan kami semua kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan aku tidak berani menghadap keluargaku. Jadi aku pergi.
Sejak itu aku menjadi tunawisma dan benar-benar tersesat. Ternyata pemain sirkus legendaris ini seorang tunawisma. Sangat mengerikan. Virus COVID jahat. Akankah aku bersatu kembali dengan istri dan anak tersayangku? Iya, tentu saja. Karena tukang cukur jenius itu akan mengubah penampilanmu. Apa kau serius? Aku sangat merindukan istri dan anakku. Tuan Brett, bantulah Claude bertemu keluarganya sekarang. Itu adalah tugasmu. Tuan Brett, kau selalu mengeluh tidak bisa melakukan apapun, kan? Tuan Brett, semua orang di sini mengandalkan bantuanmu. Aku ingin kembali. Mari kita coba. Pemirsa, pertunjukan akan segera dimulai. Sekarang menata. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bahannya begitu banyak. Sepertinya krim segar yang terbuat dari susu organik pilihan bagus. Dan kerang abalon untuk di atasnya. Sekarang kaviar dan kunyit berkualitas tinggi. Beri sentuhan akhir dengan sedikit butiran emas. Aku benar-benar lebih mendahului tren. Mereka menyadari bakatku yang luar biasa. Ada apa ini? Wah, hanya dengan beberapa rumput laut, blueberry busuk, dan juga tomat. Lagi-lagi Tuan Brett berhasil menang. Wow, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kau benar-benar hebat, Tuan Brett. Wow, Tuan Brett hebat. Ini benar-benar diriku. Tuan Brett, terima kasih atas perubahan yang luar biasa ini. Terima kasih. Lupakan masa lalumu dan mulailah hidup baru. Sama seperti bahan-bahan itu. Aku ingin tampil lagi di atas panggung dan mengajak istri dan anakku menonton pertunjukanku. Kau akan baik-baik saja. Hari ini kau benar-benar menginspirasiku, Tuan Jean-Pierre. Dalam pekerjaanku, aku butuh aktor sepertimu yang telah mengatasi kesulitan. Apa? Baru-baru ini kami telah mengembangkan film tentang badut. Judulnya adalah Lelucon. Tuan Claude, maukah kau memainkan peran utamanya? Aku sebagai pemeran utama? Ini kesempatanmu, dan itu tawaran bagus. Katakan ya! Katakan ya! Katakan ya! Iya, itu akan jadi kehormatan bagiku. Hore! Dan Tuan Brett meraih trofi kemenangannya yang ke-100. Tuan Popcorn sangat senang dengan peringkat tertingginya. Tuan Potato Chips memutuskan akan membuat keributan dan... ini tidak adil. Diusir oleh satpam. Aku tidak terima keadilan. Dan hari ini kami membeli tiket untuk menonton Jean-Pierre di bioskop. Jadi, kau ingin mendengar lelucon? Kupikir hidupku ini menyedihkan. Tapi ternyata kehidupanku memiliki akhir yang bahagia. Perubahan penampilan Mami K. Ya, sudah selesai. Wah, sayangku terlihat keren. Terima kasih Tuan Brett. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Hei, letakkan itu. Tuan Brett, kau baik-baik saja? Maaf, dengan 4 anak, sulit aku untuk... Ayo anak-anak, sudah waktunya pulang. Oh iya, aku harus bayar. Untukmu. Tapi Ibu, bagaimana dengan rambut? Rambutku? Oh tidak, terima kasih. Dengan 4 anak, aku benar-benar tidak punya uang lebih. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saatnya pergi anak-anak. Sudah. Sayang,
Apa kau lihat ponselku? Ini. Terima kasih. Ibu, di mana jepit rambutku? Ada di meja. Diam! Kau tidak akan pernah jadi penyanyi dengan suara seperti itu. Suaramu kok sejelek wajahku. Hah? Apa katamu? Kalian berdua ini kenapa? Ayo terlambat. Ayo anak-anak. Mereka selalu punya waktu membuat kekacauan, tapi tidak pernah membereskan. Ya ampun, besok ulang tahunku. Nona Kek, cepat ke ruang rapat. Ada apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Nona Kek. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan untuk semua hari ulang tahun yang akan kita rayakan bersama. Oh, terima kasih semuanya. Aku merindukan masa-masa dulu. Oh, hai sayang. Oh, apa itu? Ini bukan urusan ibu. Wah, dia memberiku hadiah ulang tahun. Manis sekali. Kalian pulang lebih awal? Oh, untuk apa itu? Bukan apa-apa. Oh, pria yang baik. Dia memberiku bunga. Oh sayang, aku pulang. Dadah. Coba tebak apa ini? Hadiah ulang tahun? Bingo. Kau bisa membukanya besok. Aku sangat senang dia ingat. Itu pasti dari anak tertuaku. Sekarang aku buka. Ibu, kenapa ibu buka hadiah untuk teman dekatku? Oh, ini untuk pacarmu ya. Maaf ya. Oh, ibu membuka pitanya. Terima kasih. Nah, ibu. Tapi untuk siapa bunga-bunga itu? Ini untuk guruku. Oh, untuk gurumu. Ibu, lihat ini. Ini gambar yang kubuat untuk ibu. Oh, benarkah? Hah? Ayah bekerja keras, kakak pertamaku sangat cantik, kakak keduaku jago main sepak bola, kakak ketigaku bisa bernyanyi, dan aku seniman hebat. Dan ibu tidak melakukan apa-apa di rumah. Ibu tidak melakukan apa-apa di rumah. Jangan mencuri barang-barangku. Hei, sini. Sayang, selamat ulang tahun. Sayang, terima kasih banyak. Aku tahu kau akan suka. Bukalah. Sarung tangan karet. Ingat, aku pernah berjanji padamu kalau aku akan membuat hidupmu semudah mungkin. Memangnya aku pelayanmu. Kau simpan saja sarung tangannya. Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka dengan warnanya? Tidak ada hubungannya dengan warna. Siapa yang butuh keluarga yang egois dan tidak pengertian? Bukankah dia yang di tempat pangkas waktu itu? Halo? Hai. Kau yang waktu itu ke tempat pangkas rambut, kan? Apa semua baik-baik saja? Itu... Ku harap bisa membantu. Yang kulakukan hanyalah mengorbankan diri demi keluargaku. Astaga, sudah selarut ini. Aku harus masak makan malam sekarang. Maaf mengganggumu. Ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untukmu. Joko, kau terlambat lagi.
Kita kedatangan pelanggan. Pelanggan? Hai Tuan Brad. Kau ibu dari keempat anak itu ya? Rambut mereka tidak perlu ditatakan? Hari ini kita akan menata rambut Nyonya Kay untuk ulang tahunnya. Ulang tahun? Kalau begitu kau akan dapatkan yang terbaik. Ulang tahun. Selamat ulang tahun pelanggan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sayang, kau di mana? Anak-anak lapar dan menggila. Pulanglah dan masak. Memangnya kau tidak punya tangan? Belajarlah memasak kalau kelaparan. Itu bukan masalahku sekarang. Menyebalkan. Menyebalkan sekali. Aku lupa bagaimana dengan anak-anak. Jangan khawatir, aku dan Will sudah urus semuanya. Keadaan rumah selalu seperti ini. Dia pasti sangat lelah. Ayah, aku lapar. Ayah, ibu di mana? Ups, maaf. Tunggu sebentar ya, biar ayah pesankan makanan. Ibu pulang. Halo, kami bukan ibumu. Maaf. Kalian siapa? Namaku Choco. Aku dan Will dari barbershop. Istrimu sedang ditata rambutnya, jadi kami datang untuk membantumu. Benarkah? Oh, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Kami akan tunjukkan cara melakukannya, tapi kau yang harus lakukannya. Kondisi rambutmu sangat buruk. Krimnya meleleh, dan stroberi serta coklatnya terlihat seperti makanan cacing. Kapan terakhir kali rambutmu ditata? 5 tahun atau lebih mungkin. Apa? Karena sudah lama sekali. Aku akan memberimu gaya rambut terbaik yang pernah ada. Aku tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring ini. Lebih sulit dari kelihatannya ya. Pikirkan betapa sulitnya istrimu melakukannya ini setiap hari. Iya, kau benar. Kau kamar tidur, kau kamar mandi. Kalian berdua ruang tamu. Berpencak. Kau benar-benar mau kami bersih-bersih? Kamar mandinya menjijikkan. Dan ruang tamunya sangat besar. Tebak kalau begitu. Ibu kalian melakukan semua ini sendirian setiap hari. Waktu bermain sudah berakhir. Ya, sudah selesai. Itu benar-benar aku. Terlihat indah. Terima kasih. Semoga ini jadi ulang tahun terbaik. Hanya saja aku sudah berdandan tapi tidak tahu harus kemana. Itu tidak benar. Suami dan anak-anakmu sedang menunggu untuk melihatmu di rumah. Ibu pulang. Tapi bagaimana rumah bisa sebersih ini? Aku membersihkan semua kamar tidur. Dan aku membersihkan kamar mandi. Kami membersihkan ruang tamu. Sulit dipercaya. Apa ini? Makanannya banyak sekali. Semua ini aku yang membuatnya. Aku tidak yakin bagaimana rasanya. Semua ini kau yang buat? Enak. Benarkah? Sayang, aku tidak pernah tahu betapa sulitnya pekerjaan rumah itu. Aku juga. Kami akan selalu bantu ibu mulai sekarang. Terima kasih. Ibu, untukmu. Ini juga. Ibu secantik buah beri. Ibu, aku menggambar ibu. Indahnya. Ibu tercantik di seluruh dunia. Sayang, selamat ulang tahun. Tada! Oh, wow. Ini, terima kasih sudah menikah denganku. Terima kasih juga. Indahnya. Ini ulang tahun yang pantas dia dapatkan.